9 pemain Persib terancam absen dan terkena sanksi. Hukuman Komdis pada Persib dan Persipura. Polemik Liga 1 dan rumor transfer terbaru. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Jelang menghadapi Madura United, dua punggawa Persib memang dipastikan absen, yakni Maklok dan Febri Haryadi. Namun keuntungannya dua pemain ini akan bisa tampil saat laga Super Big Match kontra Persebaya di laga selanjutnya. Namun justru 9 pemain lain terancam absen saat laga kontra Persebaya nanti, andaikan 9 pemain ini terkena kartu kuning saat kontra Madura. Lalu, ada siapa saja pemain Persib yang terancam absen saat kontra Persebaya andai di laga lawan Madura terkena kartu kuning? Yang pertama ada Zalnando dengan 6 kartu kuning. Lalu ada Nick Kuipers dengan 6 kartu kuning. Hen Herdiana dengan 2 kartu kuning. David Da Silva 2 kartu kuning. Bruno Katanhede dengan 4 kartu kuning. Fred Butuan dengan 2 kartu kuning. Ezra Walian dengan 2 kartu kuning, Victor Igbonepo dengan 6 kartu kuning, dan Ahmad Jufrianto dengan 4 kartu kuning. Sialnya, dari 9 pemain tadi, 7 diantaranya akan dimainkan di laga kontra Madura nanti. Hanya mungkin Jupe dan Zalnando yang akan dicadangkan. Sementara itu, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman pada 3 pemain Persib, yakni Hen Herdiana, Basim Rashid, dan Nick Kuipers. Penyebabnya adalah protes keras usai laga kontra Persela Lamongan pada 25 Februari lalu. Nick dan Basim Rashid mendapat hukuman teguran dari Komdis PSSI. Namun Hen dapat teguran lebih karena tertangkap kamera saling ledek dengan pemain Persela. Hen dihukum denda 10 juta rupiah. Sementara Persib sendiri didenda 50 juta, namun bukan karena keributan tersebut, tapi Persib dapat 5 kartu kuning saat laga kontra Persela tersebut. 4 diterima pemain dan 1 diterima ofisial, yakni Yaya Sunaria. Di sisi lain, Komisi Disiplin PSSI pun akhirnya memberikan sanksi pada Persipura karena mangkir saat laga tunda kontra Madura. Denda itu berupa pengurangan poin 3 dan denda sebesar 250 juta rupiah. Selain tim Persipura, manajer tim Persipura pun dihukum larangan berkecimpung di dunia sepak bola selama 12 bulan dan denda 50 juta rupiah karena dianggap tak sportif dan memprovokasi pihak lain. Dengan denda ini, Persipura kabarnya akan banding ke FIFA lantaran memiliki bukti-bukti kuat jika yang dituduhkan PSSI itu tidak benar. Kita akan tunggu seperti apa kelanjutan kisruh antara Persipura dengan PSSI. Pelatih Bali United Stefano Cugura membalas kritikan pelatih Persib Robert Rene Albert soal Bali yang diuntungkan di seri 4 dan 5 ini yang main di Bali. Saat itu Rene Albert mengatakan, "Coba seri 4 dan 5 ini digelar di Bandung, tapi kami main tak di Gebela atau Sijalak Harupat, tapi main di Siliwangi. Sama saja kan? Toh itu juga markas kami. Begitu juga dengan di Bali. Meskipun Bali tak main di kandang atau di Wayan Dipta, tetap saja mereka main di kandang karena mereka main di Bali," ujar Rene Albert. Menanggapi ucapan ini, pelatih Bali Stefano Cugura mengatakan, "Kami tidak pernah minta seri 4 dan 5 digelar di Bali. Ini keputusan PSSI dan PT LIB. Dan seharusnya venue tak jadi masalah. Kan yang utama strategi dan taktik. Kalau taktiknya bagus, ya pasti bagus hasilnya. Dan itu yang kami lakukan," ujar Stefano Cugura. Ucapan Cugura ini seolah mengatakan jika taktik Rene Albert itu kalah jauh dengan taktik yang ia terapkan di Bali United.
Namun tetap saja para pengamat sepak bola mengatakan jika Bali memang diuntungkan di seri 4 dan 5 ini karena main di Bali, seperti yang diungkapkan pengamat sepak bola Tommy Welly. Secara untung-untungan, Bali memang diuntungkan di seri 4 dan 5 ini main di Bali, meskipun mereka tidak main di Dipta, tapi tetap saja kan venue-nya di Bali. Otomatis secara tidak langsung mereka main di kandang full 2 seri ini. Kita lihat hasil Bali di seri 4 dan 5 ini yang belum pernah kalah. Tentu ini juga ada kaitannya dengan venue. Sebagai contoh, jika seri 4 dan 5 digelar di Bandung atau Jakarta, pasti tuan rumah pun diuntungkan karena sudah hafal karakter dan cuaca di lapangan. Terus para wasit pun akan segan pada tuan rumah. Contoh, jika main di Bandung, para wasit pun akan condong ke Persib meskipun tak main di GBLA atau Sijalak Harupat, karena wasit juga takut pada supporter klub, ujar Tommy Welly. Penyerang Persikabo yang telah resmi berpamitan yakni Ciro Alves sampai saat ini belum juga diumumkan sebagai rekrutan baru Persib. Andai memang benar Ciro direkrut Persib, ada 2 faktor yang mungkin menyebabkan Persib belum bisa umumkan Ciro Alves, yakni kompetisi yang belum usai dan juga sebagai pelecut bagi 2 striker yang ada. Namun jika tak segera diumumkan, kabarnya 3 tim tengah serius mendekati Ciro usai resmi berpisah dengan Persikabo, yakni Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Persis Solo. Persija sendiri kabarnya akan melepas Marco Motta dan mendatangkan Ciro Alves untuk diduetkan dengan Simic. Sementara Persebaya kabarnya tak akan memperpanjang kontrak Arsenio Valvot dan tak akan memanggil kembali Jose Wilson. Dan Ciro Alves akan diduetkan dengan Yosep Ejazeri yang sudah lama diincar Persebaya. Sementara Persis Solo justru lebih dulu bergerak dengan coba menggoda Ciro untuk bergabung ke Persis musim depan. Jika Persib memang telah deal dengan Ciro, maka secepatnya lah Ciro diikat agar tak berpindah ke lain hati. Dari Persik Kediri, artis Gading Martin akhirnya melepas 30% sahamnya di Persikota Tangerang dan menyerahkannya pada Prilly Latukonsina untuk menjadi direktur utama Persikota Tangerang. Gading Martin sendiri memakai sahamnya tersebut untuk diberikan pada Persik Kediri. Jadi dengan demikian, Gading Martin resmi menjadi presiden klub Persik Kediri menggantikan Abdul Hakim Bafagi dengan 60% saham. Setelah jadi direktur utama, Gading Martin pun menegaskan tak akan pindah home base atau ganti nama klub. Klub ini tetap berada di Kediri dan dengan nama Persik Kediri. Dengan jadi direkturnya Gading Martin ini, jelas nama-nama yang telah lama diincar Gading seperti Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, dan sejumlah bintang Eropa lain kabarnya akan mulai didekati untuk direalisasikan di Persik Kediri musim depan. 3 laga sudah penyerang Kroasia milik Persija Jakarta Marko Simic tak dimainkan oleh pelatih Sudirman. Hal ini menimbulkan spekulasi jika Simic memang telah dilepas oleh Persija Jakarta. Persija nampaknya sengaja tak memainkan Simic agar pemain ini tak bisa menunjukkan kemampuannya, dan itu bisa membuat tim-tim lain tak mau menampungnya usai dilepas Persija Jakarta. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Persija mengenai hal ini, tapi sejumlah klub kabarnya sudah mulai melirik Marko Simic. Yang terdepan tentu ada PSIS Semarang, Persita Tangerang, dan Persikabo. PSIS butuh Simic untuk menggantikan Cefanus Walls, Persita butuh Simic untuk menggantikan Taylon Nicholas, dan Persikabo butuh Simic untuk gantikan Ciro Alves yang resmi hengkang. Jika melihat peluang, Persikabolah yang paling berpeluang dapatkan Simic dengan opsi barter antara Ciro Alves dengan Marko Simic jika Ciro memang belum diresmikan oleh Persib Bandung. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.